Shalom, mencoba dan dikasih oleh Tuhan, sukacita Tuhan berada di dalam tengah-tengah kita. Penyertaan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Mari berkumpul bersama keluarga, mencari tempat yang tenang, kita bersatu teduh sejenak, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Mari sebelum kita memulai pujian pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, bersatu hati untuk memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan sepanjang hidup kami Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Sekarang kami datang Tuhan bersama keluarga kami, bersama rekan-rekan kami Tuhan bersama untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya melalui persekutuan kami Tuhan menjadi pujian, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan. Haleluya. Amin. Sebuah kerinduan bagi kami Tuhan untuk sujud di altar, mendekat, merindukan Engkau. Mari bersama dengan iman kita nyatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, mari nyatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas
ubah hidupnya, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarmu Tuhan, sujud di altarnya, kami bawa, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarmu Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarmu Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengurapi umat-Mu pada saat ini. Dan Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Dan kami percaya ketika kami mengerti firman-Mu, iman kami akan bertumbuh. Dan ketika kami bertumbuh dalam iman kami, maka kami akan mengalami mujizat-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Berbicaralah pada saat ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema siapakah orang yang berdiri di hadapan raja-raja. Yang saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian berdiri di hadapan raja-raja adalah orang yang dipekerjakan di istana raja-raja, di tempat yang terhormat. Tentunya bekerja di istana adalah kebanggaan setiap orang. Bahkan banyak orang berlomba-lomba supaya dirinya bisa bekerja di lingkungan istana, bisa ada di lingkungan raja-raja. Karena setiap orang pasti sangat senang, sangat bersukacita sekali kalau bekerja di tempat terhormat, di tempat di mana ada raja-raja yang berada, saudaraku. Namun demikian, walaupun mereka menginginkan untuk bekerja di tempat raja-raja, berhadapan dengan raja-raja, tidak semua orang bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut. Tentunya ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh mereka supaya mereka bisa tergabung, bisa masuk di dalam kumpulan raja-raja. Mereka bisa berdiri di hadapan raja-raja, mereka bisa bekerja di hadapan raja-raja. Itu semua kebanggaan yang sangat luar biasa. Pada hari ini, saudaraku, kita akan belajar kira-kira kriteria apa saja yang harus ada di dalam diri kita supaya kita bisa berdiri di hadapan raja-raja, supaya kita ada di dalam bekerja di tempat raja-raja. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, kriteria yang pertama, siapakah orang yang berdiri di hadapan raja-raja adalah orang yang cakap. Amsal 22 ayat 29 mengatakan di sana, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cakap itu adalah orang yang sanggup melakukan sesuatu, orang yang pandai, orang yang mahir, orang yang bekerja dengan terukur, orang yang tangkas, orang yang cekatan dan tidak lamban. Itulah yang dimaksud dengan kata cakap. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebenarnya saya, Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua adalah orang yang bisa menjadi orang yang cakap, saudaraku. Kenapa? Karena kita adalah orang yang disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita menjadi orang yang cakap. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketika kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang cakap. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, selain Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, selain Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita dan memberikan kemampuan kepada kita, tentunya ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Misalnya saudaraku, kita gak bisa berdiam diri begitu saja. Mungkin saudara berkata, aku sudah punya Roh Kudus, aku sudah punya Roh Allah, tetapi saudara tidak melakukan apa-apa. Itu saja, itu akan percuma, saudaraku. Sebab orang yang disertai Roh Kudus itu akan semakin meningkat kemampuannya ketika itu dilatih terus,
dipelajari secara berulang-ulang. Saudara tidak pernah menyerah, tidak mundur walaupun ada kesulitan, ada rintangan, ada halangan apapun. Saudara tidak akan mencari alasan apapun. Saudara tidak pernah malas, tidak pernah mengeluh. Karena orang yang cakap itu sanggup melakukan sesuatu dengan cepat, dengan baik, terukur seraku kasih Tuhan. Sehingga saya dan saudara bisa berdiri di hadapan raja-raja, sehingga kita bisa bekerja di tempat yang terhormat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab sudah memberikan contoh bagaimana orang yang cakap itu pada akhirnya bisa berdiri di hadapan raja-raja. Contohnya misalnya Yusuf. Saya dan saudara semuanya tahu siapakah Yusuf itu. Yusuf adalah seorang budak, seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang rendahan, bahkan dirinya dijual kepada orang lain seraku. Tetapi ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia mulai bekerja, dan tentunya dia bekerja di tempat level yang paling bawah, di tempat level yang paling rendah. Ya, tidak bisa bertemu dengan Tuan Potifar, mungkin harus bekerja di tempat-tempat yang sunyi, harus bekerja di tempat-tempat yang sangat terpencil seraku. Tetapi ketika tuannya melihat bagaimana Yusuf yang bekerja dengan sangat baik, Yusuf bekerja dengan sangat rajinnya seraku, dan akhirnya apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil seraku. Seraku yang kasih Tuhan, perlu kita ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Oke, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ya, itu adalah dasar bagi kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Tetapi walaupun kita disertai dengan Roh Kudus, ada satu kuasa yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita tidak rajin bekerja, kita tidak melakukan dengan serius seraku yang kasih Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita tidak bisa berdiri di hadapan raja-raja. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang sudah dicontohkan oleh Alkitab pada hari ini, marilah kita teladani. Teladan dari Yusuf yang sangat luar biasa ini. Yusuf adalah orang yang rajin, Yusuf adalah orang yang sangat hebat, Yusuf adalah orang yang cekatan, Yusuf adalah orang yang tidak pernah malas untuk melakukan yang baik seraku yang kasih Tuhan. Sehingga dia akhirnya bisa berdiri di hadapan Potifar tuannya. Dia akhirnya bisa masuk ke ring satu, dia bisa bertatap muka dengan Potifar tuannya. Bukankah ini sesuatu yang membanggakan? Saya percaya setiap kita, siapapun kita, pasti merindukan untuk bekerja di tempat yang terhormat, untuk berdiri di hadapan raja-raja. Tetapi saya dan saudara harus memiliki kecakapan, harus memiliki satu hal yang lebih daripada yang lain, sehingga saya dan saudara bisa berdiri di tempat terhormat. Dan tentunya kalau kita berdiri di tempat terhormat, di lingkungan yang sangat baik seraku, maka kita juga semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kita menjadi orang yang cakap dan akhirnya bisa berdiri di hadapan raja-raja. Yang kedua seraku, siapakah orang yang berdiri di hadapan raja-raja? Yang kedua adalah orang yang melakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 mengatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jadi seraku yang kasih Tuhan, orang yang akan berdiri di hadapan raja-raja itu adalah orang yang mau melakukan yang terbaik, orang yang mau bekerja dengan segenap hati, orang yang mau bekerjakan dengan sungguh-sungguh, orang yang mau bekerja dengan segenap kemampuannya, orang yang mau melakukan dengan segala keahliannya, orang yang bekerja dengan ketelitian yang sangat tinggi.
Nah itulah saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Mungkin ada banyak orang yang bekerja dengan sangat rajinnya. Dia bekerja mulai pagi sampai petang hari. Bahkan sebelum matahari muncul dia sudah mulai bekerja saudaraku. Giat bekerja mulai pagi sampai malam. Tetapi mungkin juga mereka mengerjakan tidak dengan segenap hati. Ada orang yang bekerja dengan banting tulang, tetapi pekerjaannya tidak teliti. Yang penting pekerjaanku selesai. Yang penting targetku sudah tercapai hari ini. Walaupun itu tidak bagus, gak apa-apa. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ingin berdiri di hadapan raja-raja, kalau engkau ingin berdiri di lingkungan istana, kalau engkau ingin berdiri di tempat terhormat, ayo lakukan dengan segenap hatimu seperti melakukan untuk Tuhan. Dimanapun saya dan saudara berada, mungkin saudara bekerja di tempat yang kecil, di perusahaan yang kecil, di toko yang kecil, mungkin kau sedang bekerja di sekolah, mungkin kau bekerja di lingkungan rumah tanggamu, atau di tempat-tempat yang lain. Yang rasanya tidak dilihat orang, saudara sedang bekerja sendirian. Ayo berikan dengan segenap hatimu, berikan yang terbaik seolah-olah untuk Tuhan. Dan saya percaya, kalau engkau melakukan hal seperti itu, melakukan tugasmu dengan segenap hatimu, maka suatu saat engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Engkau akan menjadi orang yang sukses. Engkau akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Alkitab sudah memberikan contoh saudaraku. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Menarik apa yang Alkitab katakan saudaraku. Daniel adalah orang buangan. Daniel adalah orang yang berada di tempat yang tidak enak. Daniel menghadapi tekanan. Daniel menghadapi ancaman. Tetapi walaupun Daniel berada di tempat situasi yang tidak enak, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Daniel tidak pernah melakukan kesalahan. Daniel setia. Tidak ada satu kelalaian atau satu kesalahan apapun yang diperbuat oleh Daniel. Itu menandakan bahwa Daniel melakukan seolah-olah untuk Tuhan. Daniel mengerjakan yang terbaik, saudaraku yang kasih Tuhan. Walaupun dia menderita, walaupun dia hidup sendirian, tidak ada sanak famili, tidak ada keluarga. Tetapi Daniel berani melakukan yang terbaik. Berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya Daniel diangkat menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang penting di dalam kerajaan Nebukadnezar, di dalam kerajaan Darius dan Kores, saudaraku. Daniel sangat hebat, Daniel sangat luar biasa, saudaraku. Untuk itu kalau saudara mungkin saat ini merasa, aku sedang bekerja di tempat yang tidak baik. Aku sedang bekerja sendirian, aku mengalami kelelahan, aku mengalami keletihan di dalam diriku. Karena tidak ada seorang pun yang membantu aku. Aku merasa tertekan. Tetapi kalau saudara tetap melakukan yang terbaik, saudara tetap melakukan dengan segenap hatimu, maka saya percaya kelak saudara akan diangkat untuk berdiri di hadapan raja-raja. Tempatmu akan diangkat oleh Tuhan di tempat yang terhormat, di tempat yang sangat baik, sehingga kau akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kalau engkau saat ini menerima upah yang sedikit, ayo tetap kerjakan yang terbaik. Mungkin kau berkata, aduh upahku tidak sebanding dengan apa yang aku kerjakan. Aku mendapatkan honor yang tidak seimbang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Berikan dengan segenap hatimu, berikan dengan segenap kemampuanmu. Suatu saat Tuhan yang mengangkat dirimu untuk menjadi orang yang penting. Untuk berdiri di hadapan raja-raja, untuk berdiri di tempat-tempat yang terhormat.
Ada seorang tokoh yang sangat luar biasa yang pernah berkata seperti ini. Tokoh ini bernama Martin Luther King Jr. Beliau mengatakan bahwa jika seseorang memang dipanggil untuk menyapu jalan, mereka seharusnya bersyukur untuk itu dan mengerjakan sebaik-baiknya. Sebaik dan seindah Michelangelo melukis atau sebaik Beethoven memainkan pianonya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Martin Luther King Jr. ini mengatakan sesuatu yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Walaupun saudara, engkau ditempatkan atau saat ini engkau sedang bekerja sebagai penyapu jalan. Engkau sedang bekerja di tempat yang rendah, yang tidak dihormati oleh orang lain. Tetapi ayo lakukan yang terbaik, sebaik dan seindah Michelangelo melukis, sebaik Beethoven memainkan pianonya. Artinya walaupun kau berdiri hanya menyapu jalan di tempat-tempat yang kotor, ayo berikan yang terbaik. Sehingga ketika orang melihat, orang itu akan mengagumi hasil karyamu. Dan orang itu akan berkata, di sini tinggal seorang penyapu jalanan yang sangat hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan segenap hati, dengan yang terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, dimanapun saya dan saudara berada, ayo jadilah contoh bagi orang lain. Jangan ngikuti teladan orang yang tidak seiman dengan kita. Bila kita boleh menjadi teladan bagi mereka untuk melakukan dengan segenap hati kita, untuk melakukan dengan segenap kemampuan kita. Dan saya percaya satu saat tidak lama lagi saudara akan berdiri di tempat terhormat. Saudara akan berdiri di hadapan raja-raja. Untuk itu lakukan dengan segenap hatimu. Yang ketiga, saudaraku, orang yang berdiri di hadapan raja-raja itu adalah orang yang jujur. Ya, Keluaran 18 ayat 21 berkatakan seperti ini. Keluaran 18 ayat 21 demikian firman Tuhan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang akan berdiri di hadapan raja-raja itu adalah orang yang jujur. Orang yang bisa bekerja di lingkungan istana, di tempat-tempat yang terhormat adalah orang yang memiliki kriteria jujur, saudaraku. Apa arti jujur? Jujur itu berarti hatinya lurus. Jujur itu tidak berbohong atau berkata apa adanya. Jujur itu tidak curang di saat kita bermain game dan lain sebagainya. Jujur itu mengikuti aturan dengan baik. Jujur itu ada ketulusan dan keikhlasan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak zaman perjanjian lama, orang yang tidak menerima suap, orang yang hidup dengan kejujuran, mereka akan diangkat untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dari 50 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang. Dan tentunya sebagai pemimpin, saudaraku, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja untuk mempertanggungan apa yang sudah mereka lakukan, saudaraku. Dan itu adalah hal yang sangat baik sekali. Apalagi kita sebagai orang percaya, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan kekudusan dari Allah surgawi. Biarlah kejujuran itu harus tetap melekat di dalam diri kita. Walaupun saat ini engkau berada di tempat yang tidak baik, engkau punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur. Tetapi mari tetap hiduplah dengan kejujuran. Dan saya percaya Tuhan akan mengangkat hidupmu. Mungkin saat ini engkau sedang hadapi masalah persoalan. Keuanganmu sangat menipis. Bahkan kau memerlukan keuangan yang sangat banyak untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan ini dan itu. Ada kebutuhan yang sangat penting sekali. Dan kau mendapatkan kesempatan untuk berbuat curang, untuk berbuat tidak jujur, untuk bisa mengambil dari sini dan situ.
yang seolah-olah tidak diketahui oleh tuanmu, yang seolah-olah tidak diketahui oleh bosmu, dan kau bisa melakukan itu. Tetapi tetaplah hidup jujur. Hidup jujur pasti akan mengangkat dirimu ke level yang lebih tinggi. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, ayo kita lakukan dengan segenap hati kita. Dengan kejujuran yang ada di dalam diri kita. Ya, karena kejujuran itulah yang akan membawa diri kita naik level lebih tinggi lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang yang kelihatannya hidupnya mewah. Ya, mereka sangat berkecukupan, punya mobil, rumah yang sangat indah. Tetapi suatu saat orang ini mengatakan bahwa hari-hari ini aku mengalami kegalauan. Aku rasanya sangat sedih. Ya, lalu setelah ditanyakan kenapa sangat sedih? Kenapa engkau merasa menyesal saat ini? Iya, karena aku sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Aku mempunyai rumah yang sangat baik. Aku punya mobil dan segalanya. Hartaku berlimpah. Tetapi itu semuanya aku dapatkan dari hal yang tidak jujur. Aku menyesal sekarang. Aku menyesal. Tetapi aku tidak bisa merubah nasibku. Sekarang aku hanyalah ada penyesalan di dalam diriku. Saudaraku, saat ini kalau engkau mungkin ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada seseorang di sana ingin melakukan ketidakjujuran. Karena engkau terdesak, karena engkau terhimpit. Karena engkau merasa aku sangat membutuhkan uang ini untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Tetapi kalau itu kesempatan yang tidak baik, kesempatan yang berbuat curang, kesempatan untuk tidak jujur, jangan lakukan. Jangan lakukan. Karena Tuhan sedang melihat dirimu saat ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang berdiri di hadapan raja-raja adalah orang yang cakap. Orang yang berdiri di hadapan raja-raja adalah orang yang melakukan yang terbaik. Yang melakukan dengan segenap hatinya seolah-olah untuk Tuhan. Dan orang yang berdiri di hadapan raja-raja di tempat terhormat adalah orang yang jujur. Dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Boleh menegur semua perjalanan hidup kita. Supaya kita memiliki kriteria-kriteria seperti ini. Supaya saya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, boleh berdiri di hadapan raja-raja. Boleh bekerja di tempat yang terhormat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya, mari bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dengan menyanyikan sebuah pujian menyenangkan. Mari satukan hati untuk menyatakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Jaduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Roh Kudus akan menjamah setiap kami, dan Roh Kudus akan menolong kami supaya hidup kami ini selalu menyenangkan hatimu. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau menjadikan kami seperti firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini. Biarlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang cakap di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong kami supaya kami selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga akan menolong kami agar kami selalu hidup jujur, agar dengan demikian maka kami boleh berkenan kepada Engkau. Dan Engkau juga berkenan untuk memulihkan kami dan memberkati kehidupan kami sekalian. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus akan terus bertambah-tambah atas hamba-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, selalu menjadi berkat untuk kemuliaan dan hormat bagi Engkau ya Tuhan. Bagi semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Sehingga dengan demikian maka hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati usaha pekerjaan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjauhkan kami dari segala malapetaka, menjauhkan kami dari segala macam musibah yang sedang menimpa seluruh dunia pada saat ini. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Semua orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.